Maria, sewaktu bertunangan dengan Yusuf, didapati sedang mengandung akibat pembuahan yang ajaib oleh Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Matius tidak benar-benar memberitahu kita tentang kelahiran Yesus dibanding Lukas. Sebaliknya, Matius memberitahu kita dari mana asal Yesus dan menceritakan kisah itu melalui mata Yusuf. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Pada dasarnya ada 3 langkah untuk menikah di kalangan orang Yahudi pada zaman Yesus saat itu. Pertunangan. Ini bisa terjadi ketika calon pengantin masih sangat muda dan sering dijodohkan oleh orang tua. Yang kedua, lamaran. Ini membuat pertunangan sebelumnya menjadi resmi dan mengikat. Selama masa lamaran, pasangan itu dikenal sebagai suami dan istri. Dan lamaran hanya bisa diputuskan dengan perceraian. Masa ini biasanya berlangsung setahun sebelum pernikahan. Yang ketiga, pernikahan. Ini fase setelah diselesaikannya resepsi atau pesta pernikahan. Posisi hubungan Maria dan Yusuf saat Maria mengandung Yesus adalah fase yang kedua. Mereka berada di fase lamaran. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Matius dengan jelas, tanpa rincian lebih lanjut yang bisa kita temukan dalam Injil Lukas, menyajikan konsepsi keperawanan lalu kelahiran Yesus terjadi. Namun seorang perawan yang melahirkan pada masa itu sulit dipercaya. Bahkan hingga saat ini pun banyak orang masih ragu akan hal ini. Kita bisa membayangkan betapa berat pencobaan ini bagi seorang wanita muda yang saleh seperti Maria dan tunangannya Yusuf. Meski situasi Maria yang paling menyedihkan dan memalukan yang bisa dibayangkan oleh seorang wanita. Tidak ada hal lain selain kesadaran penuh akan integritasnya sendiri, yakni bahwa ia telah memelihara dirinya dengan baik, dan keyakinan terkuat kepada Tuhanlah yang dapat mendukungnya dalam keadaan sulit seperti itu, di mana reputasinya, kehormatannya, dan hidupnya dipertaruhkan. Clark. Kebenaran konsepsi supernatural tentang Yesus tidak dipercaya oleh banyak orang saat itu. Dan kemudian dipelintir menjadi kebohongan tentang orang tua Yesus. Referensi dibuat untuk supaya orang curiga. Seperti yang ada di dalam Yohanes 8 ayat 19 dan Yohanes 8 ayat 41. Yohanes 8 ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Ayat 41. "Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kebohongan disebarkan bahwa Maria hamil dari seorang tentara Romawi. Di sini, Matius meluruskan cerita tersebut, baik untuk masa itu dan masa sekarang ini. Tidak ada cara lain bagi Yesus untuk dilahirkan. Karena seandainya dia berasal dari ayah yang berdosa, bagaimana caranya dia memiliki kodrat yang tidak berdosa? Ia lahir dari seorang wanita agar ia menjadi manusia, tetapi tidak dari benih laki-laki, supaya Yesus tidak mewarisi dosa keturunan dari Adam. Spurgeon. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini.
Semoga para pembaca diberkati dan teruslah membaca Alkitab. Selamat membaca.